Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak bangsa yang cantik dan gagah? Alhamdulillah, luar biasa. Ya, oke, alhamdulillah. Jadi pada pagi hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, anak-anakku sekalian, kita lihat dulu ke bawah. Di bawah meja ada apa itu? Ibu bisa minta tolong, di bawah meja Harmoko ada kertas, dimasukkan dalam sampah ya Moko. Ya Bu, itu Sabati itu Bu yang lempar-lempar. Bukan saya itu Bu. Moko, iya, Bu. Ibu minta tolongnya sama Moko ya, bisa ya Moko? Bu. Iya Bu. Oke, terima kasih Moko. Sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu cek dulu kehadirannya. Oh, nampaknya semua hadir ya? Iya hadir, Ibu. Ya, Bu. Tapi saya lihat Ibu Pani ini nampaknya lagi lesu-lesu, ndak semangat ini. Belum sarapan Bu. Iya Bu, karena ini lagi nggak enak badan Bu. Oh begitu. Oke, sekarang untuk mempersiapkan supaya Ibu Pani lebih semangat untuk ikut belajar, yang lain juga semangat, saya minta kesediaan Ibu Fitra Dewi untuk menyiapkan kelas dan berdoa. Silakan Fitra Dewi. Siap. Bersalam kepada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Doa dimulai. Iya, doa dulu. Terima kasih Fitra Dewi. Sekarang supaya kita lebih semangat lagi, lebih segar lagi mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini, masih ingat semua tepuk Pancasila? Ingat Bu. Oke, kita tepuk Pancasila ya, semua berdiri. Semua berdiri. Oke, 1, 2, 3. Tepuk Pancasila. Satu. Bintang. 2, rantai emas. 3. Pohon beringin. 4. Pala banteng. 5. Padi kapas. Padi dan kapas. Aduh, setelah itu masih loyo kayaknya ini Bu Linda. Kita lanjut lagi. Salam Pancasila supaya tambah semangat lagi. Salam Pancasila. Pancasila. Lima Pancasila. Harga mati. Oke, semangat semua. Anak-anakku sayang, semua dedekku yang tercinta, generasi bangsa yang Ibu banggakan, pada pagi hari ini kita akan belajar pelajaran PPKN untuk pertemuan sekian kalinya. Sekarang Ibu ingatkan kembali, kita punya kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati sebelumnya. Jadi Ibu tidak mau tahu ketika ada yang bilang banyak tugas Bu, nanti ini, itu sudah kesepakatan kita di awal pembelajaran sebelumnya, anak-anakku sekalian. Sekarang, sebelum Ibu masuk materi, Ibu mau bertanya. Pelajaran waktu SMP masih ingat apa dasar negara kita? Pelajaran SMP ini, bahkan dipelajari di SD ini. Ada yang ingat? Pancasila, Bu. Ya, benar sekali. Pancasila. Maka pada hari ini, Moko Ibu minta tolong untuk mengoperasionalkan Ibu punya laptop untuk menampilkan setiap slide pembelajaran kita pada hari ini, Moko. Jadi ketika Ibu bilang lanjut ya, Moko. Iya Bu, tapi kalau laptop Ibu rusak bagaimana Ibu? Insya Allah aman. Semua yakin karena Allah. Niat Ibu hari ini mau berbagi ilmu dengan anak-anakku sekalian, mendampingi dan membimbing. Insya Allah aman. Oke, Moka? Oke Bu. Sekarang
Moko, next. Tujuan pembelajaran kita hari ini mendeskripsikan nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Kemudian yang kedua, menganalisis, mempresentasikan hasil analisis kelompok kita terkait dengan nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Sampai di sini paham, Uting? Apa tujuan kita? Ibu. Yang lain juga paham, benar? Oke. Selain tujuan yang secara pengetahuan dalam materi pembelajaran hari ini, ada juga tujuan yang lain. Apa itu? Dari segi sikap, toleransi, dan keterampilan spiritual. Oke? Nah, seperti biasa, Ibu kemarin-kemarin menilai seperti apa sikapnya, keterampilannya mengerjakan tugas. Oke? Nah, lanjut, Moko. Nah. Tuh, sudah Ibu tampilkan. Oke? Apa yang Ibu nilai hari ini? Sudah jelas. Oke? Oke, next, Moko. Next. Materi. Tadi sudah disebutkan, sudah Ibu persepsi. Apa yang sudah pernah dipelajari, apa yang menjadi dasar negara yang dipelajari waktu duduk di bangku sekolah dasar dan SMP. Jawabannya Pancasila. Toh, sekarang pasti kita hari ini akan mempelajari sesuai tujuan pembelajaran kita nilai-nilai Pancasila dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan. Oke, next, Moko. Sebelum Ibu memberi penguatan terkait materi, lihat di depan pertanyaan ini, seberapa Pancasilakah kalian? Seberapa Pancasila anak-anakku semua, generasi bangsa hari ini? Itu pertanyaan. Sekarang Ibu tidak perlu tahu seberapa Pancasila kalian, karena Ibu yakin kalian sudah Pancasilais. Tetapi untuk menguji kembali seberapa Pancasila anak-anakku sekalian, silahkan Moko, next, tampilkan yang selanjutnya. Oke. Apa yang kalian pikirkan tentang gambar di bawah ini? Saya, Bu. Ya, silakan, Fitra Dewi. Pada gambar nomor 5, Bu, seseorang membuang sampah di sungai kah itu atau di laut kah itu? Sampah yang Sebenarnya itu adalah dilarang karena bisa merusak lingkungan. Oh iya, benar sekali Fitra Dewi. Nah, sekarang kalau saya ke Linda. Linda, apa yang bisa ditangkap dari gambar di atas Linda? Ini orang itu nembak burung. Ya, nembak burung hewan yang dilindungi oleh negara dan itu bisa kena sanksi. Oke. Sekarang lihat dari dua tanggapan anak-anakku sekalian tadi, dari nomor 5 dan nomor 8 ditanggapi oleh Fitra Dewi, apakah itu termasuk sebagai kategori penerapan nilai-nilai Pancasila? Tidak, Bu. Tidak, membuang sampah pada Tidak, bukan buang sampah sembarangan, tidak pada tempatnya. Benar sekali. Yang masuk dalam penerapan pada gambar ini dicerminkan pada nomor berapa? 6 dengan 7, Bu. Nomor 6 dengan 7. Benar sekali. Ya, luar biasa fokus anak-anakku hari ini. Next, Moko. Ibu masuk penguatan ya. Ibu kuatkan dulu. Lihat di depan, selain melihat apa yang Ibu tampilkan di depan, silakan anakku sekalian, buku paket halaman 24 silakan dibuka. Baca dan simak baik-baik sambil mendengarkan apa yang Ibu sampaikan. Sistem secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu rangkaian yang saling berkaitan antara nilai yang satu dan nilai yang lain. Jika berbicara sistem, nilai berarti menuju pada suatu tujuan tertentu. Berarti ada sistem yang kita buat, anak-anakku sekalian, berarti ada tujuan yang ingin kita capai.
Nah, itu. Next, Moko. Implementasi Pancasila. Implementasi Pancasila secara berbangsa dan bernegara itu termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Apa yang terkandung menjadi landasannya yang mengandung 3 tata nilai utama. 1, dimensi spiritual, 2, dimensi kultural, dan dimensi institusional. Sekarang Ibu akan menjelaskan seperti apa itu dimensi spiritual. Next, Harmoko. Dimensi spiritual, jelas ya? Jelas? Jelas, Bu, jelas. Nah, kalau dimensi spiritual berarti hubungan manusia dengan Tuhannya ya? Iya? Iya, Bu. Oke, next lagi. Dimensi kulturalnya. Nah, kultural itu berarti landasan negara. Landasan negara. Pancasila ini adalah landasan negara. Oke, sudah jelas itu. Kita next lagi. Dimensi institusionalnya. Nah, apa? Institusi. Institusi. Nilai Pancasila sesuai dengan dasar dan cita-cita yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oke. Next. Nah, kalau kita berbicara nilai-nilai Pancasila, pastilah itu terkait dari nilai sila pertama sampai sila kelima. Oke, next. Jangan, stop dulu, jangan diganggu, jangan diputar dulu. Pada pagi hari ini, setelah Ibu memberikan penguatan, anak-anakku sekalian perhatikan di depan, pembagian kelompok ini. Bu Guru, izin Bu, mau ke toilet Bu. Oh ya, silahkan. Jangan terlalu lama. Makasih Bu, ya Bu. Nanti temannya yang menyampaikan apa. Silahkan Fitra Dewi ke WC, ke toilet. Oke, lihat pembagian kelompok di depan anak-anakku sekalian berdasarkan kelompok kemarin kita lanjut. Nanti minggu depan baru kita lagi rolling kelompoknya. Oke, sekarang pembagian kelompok ini, anak-anakku sekalian akan menganalisis contoh kasus penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Cukup satu kelompok menganalisis satu nilai saja. Berarti hari ini silakan pilih nilai apa. Nilai yang kedua, karena hanya 3 nilai yang kita selesaikan hari ini, kita akan selesaikan pada pekerjaan di rumah nanti. Jadi hanya 1 nilai saja. Di LKPD sudah saya cantumkan. Kemudian LKPD sudah saya cantumkan, sudah saya bagikan di meja kalian masing-masing, di meja anak-anakku sekalian. Sambil mengerjakan LKPD, saya akan iringi menggunakan lagu nasional ini supaya anak-anakku sekalian lebih semangat lagi untuk mengerjakan. Ya, setelah lagu ini berakhir, maka silakan kumpulkan hasil pekerjaan anak-anakku sekalian melalui link yang sudah Ibu bagikan. Oke? Ya, siap. Silahkan. Tidak ada, Mas. Moko, kerja gimana nih Moko? Kita tentang nilai apa nih Moko? Ibu mohon maaf ya, mungkin lagunya tidak nampak suaranya ya, mungkin ada gangguan teknis. Biarpun Ibu selesai dikerjakan tugasnya karena kita ada gangguan teknis dari segi speaker yang mungkin koslet ini. Sudah selesai? Apakah sudah selesai? Sambil Ibu jalan ya, sambil Ibu jalan melihat pekerjaan anak-anakku sekalian. Ingat pengerjaannya Ibu sudah sampaikan, sudah ada di LKPD. Gunakan handphone untuk mencari referensi melalui Google ya.
Itu selain ada buku di depan anak-anakku sekalian sambil Ibu jalan. Nampaknya Uting ini sudah selesai ini. Harmoko juga sudah selesai, Fitra Dewi juga sudah selesai ini. Oh, sudah selesai semua. Oke, silakan kumpulkan melalui link Jamboard. Sudah selesai toh? Ya, sudah selesai. Oke. Oke, kumpulkan melalui link Jamboard. Oke, kita tampilkan ya, Ibu lihat tuh sudah kumpul semua. Kita tampilkan hasilnya melalui link Jamboard. Ya, oh iya, ini sudah dikumpul semua, sudah ada di link Jamboard. Kelompok 1, sila ke-1, kelompok kedua, sila kedua, kelompok ketiga, sila ketiga. Saya perbesar lagi ya, supaya jelas lagi. Ini hasil pengumpulan melalui link Jamboard ini. Jelas? Terbaca? Terbaca, Bu. Nampak, Bu. Nampak, Bu. Oke. Sekarang saya Ibu minta tolong untuk dipresentasikan kembali ini kepada kelompok 1. Siapa yang kelompok 1 ini? Moko ya? Moko kelompok 2, Bu, sama dengan Utin. Tapi kayaknya lebih siap Moko ini. Kemana ke kelompok 2 aja ini duluan. Oke, Utin Moko. bacakan Utin. Utin bacakan Utin. Aku kan udah nulis ini. Oke, baik. Terima kasih. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang penerapan nilai Pancasila sila kedua, yaitu toleransi dan menghargai perbedaan. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab juga mencakup sikap toleransi terhadap perbedaan. Kita harus mampu menghargai perbedaan pandangan, budaya, dan kepercayaan antara sesama manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, ini dapat tercermin dalam sikap terbuka dan menghormati pendapat orang lain, serta tidak memaksakan pandangan atau nilai-nilai kita kepada orang lain. Itu saja, Bu. Iya. Mungkin Luar biasa. hasil dari kelompok kami bisa ditanggapi. Kemudian silakan Pak Sabahati catat dulu pertanyaan-pertanyaan dari kawan. Iya. Ya, Bu. Luar biasa sekali semua. Apa yang anak-anakku sekalian kumpulkan di link Jamboard ini sudah tepat ya. Sudah tepat sekali. Ada yang mau tanggapi atau bagaimana? Hah? Sudah jelas ya? Oke, sudah jelas. Jelas sekali, memang ini nampak jelas sekali. Oke, nah kita next ya. Karena semua kelompok sudah presentase. Atau ada yang mau menanggapi dari hasil diskusi kita hari ini, pemaparan hari ini? Ada yang mau menanggapi tentang apa yang sudah dikerjakan oleh teman-temannya? Oh iya. Kita next ya, karena sudah selesai. Next, Moko. Next. Kita refleksi dulu. Harmo, siapa lagi? Ini Ibu selalu sering sebut Moko. Ini saya mau sebut Ispar dulu hari ini. Ispar, dari pembelajaran tadi terkait penerapan nilai Pancasila yang sudah dikerjakan, apa yang bisa Ispar ketahui hari ini? Apa yang bisa dipahami hari ini, Ispar? Atau yang lain, apa yang bisa dipahami hari ini mengenai pembelajaran kita terkait penerapan nilai Pancasila? Yo, ayo, pasti bisa yo. Iya, Bu. Iya. Menurut saya, untuk Pancasila itu harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui gambar tadi sudah jelas pelanggaran seperti membuang sampah di sungai. Kemudian ada juga pelanggaran yang lain. Nilai positifnya adalah menjenguk kawan yang sakit, kemudian menghargai antar sesama, Bu. Begitu, Bu. Iya, beri aplaus dulu untuk Moko.
benar sekali. Refleksi hari ini itu apa yang kita bisa artinya bahwa anak-anakku sekalian, mari kita menerapkan dalam kehidupan kita nilai-nilai Pancasila. Ya, oke. Nah, kita next Moko, Ibu akan menyimpulkan untuk menguatkan kembali apa yang kita pelajari hari ini. Jadi pentingnya nilai-nilai Pancasila keberagaman, penghormatan terhadap hak asasi manusia, persatuan, demokrasi, keadilan sosial, mencapai kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Jadi dengan penerapan nilai-nilai Pancasila diharapkan bisa merangkul semua, baik itu dari keberagaman, penghormatan, hak asasi dan sebagainya terkait kehidupan kita berbangsa dan bernegara, baik itu penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Pertemuan selanjutnya Ibu akan sampaikan dulu. Pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari pelajaran tentang pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia. Dan sebelum kita pulang, Ibu ada oleh-oleh sesuai yang sudah sampaikan tadi, karena baru 2 sila yang terselesaikan. Apa oleh-olehnya, Bu? Maka, ya, kenapa? Apa oleh-olehnya? Oleh-olehnya begini loh, baru 2-3 sila yang terselesaikan hari ini diskusi, maka 2 sila lagi diselesaikan di rumah, penerapannya seperti apa. Kemudian kumpulkan melalui grup WhatsApp PPK. Oke, paham? Baik, Bu. Baik, Bu. Ini Pak sahabat ini nampaknya dari Iya, tadi Bu. loyo-loyo ini harus semangat nih. Lapar nih, Bu. Lapar ya, sebentar setelah jam istirahat sahabati bisa ke kantin dulu ya. Oh, iya, Bu. Oke, supaya kita lebih semangat lagi, kita sekali lagi salam Pancasila. Sila. Pancasila. Sila. Lima sila. Sila. Pancasila. Sila. Jaya jaya Jaya, jaya, jaya. NKRI. Harga mati. Ya, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ibu. Dan luar biasa sekali Ibu Nurmayang Sari. Berikan aplaus dulu untuk Bu Nurmayang Sari. Ini luar biasa ya. Saya blank ya, sudah lewat waktu kayaknya ini. Luar biasa sekali apa yang ditampilkan oleh Bu Nurmayang Sari. Ini kalau dinilai ini rata-rata ini 2 penampilan ini kurang lebih. Saya berapa menit Karena luar biasa ini. Saya tidak menghitung menit. Terlalu asik dengan mengikuti pelajaran ini sampai tidak terasa, Bu. Udah makan berapa menit pun tidak terasa ini. Tapi luar biasa. Rata-rata menggunakan media yang canggih, jadi kita tidak bosan dalam pembelajaran. Baik, untuk bisa menanggapi atau memberikan tanggapan terhadap apa yang telah ditampilkan oleh Ibu Nurmayang Sari, saya berikan kesempatan kepada guru pemong terlebih dahulu, yaitu Ibu Ratna Kadir, SPD. Kepada Ibu Ratna Kadir, waktu dapat dipersilakan. Oke, untuk Ibu Nurmayang ya. Oh, mantap. Mantap Ibu Nurmayang. Untuk Ibu Nurmayang, pendahuluan persepsi bagus. Kemudian untuk penguasaan materi itu bagus. Materinya contoh kasus penerapan nilai Pancasila ya, Nurmayang. Ya, kaitkan dengan materi-materi. Kemudian ada video. Video itu sebelum ditayangkan dicoba-coba dulu, jangan sampai mandek. Nah, biasanya itu memicu juga peserta didiknya nanti ribut. Jadi sebelum tampil, insya Allah bisa dibantu dengan teaching lagi. Apa tuh kegiatan pembelajaran di kelas. Kemudian untuk penggunaan bahasa media bagus. Keterampilan peserta didik, pendekatannya variatif. Ya, pendekatannya Ibu Nurmayang variatif, menggunakan langkah-langkah tupek. Kemudian refleksi.
sama-sama bersama siswa untuk menyimpulkan materi. Kemudian Ibu Nurmayan terakhir memberikan penguatan dan menutup dengan baik. Kemudian pemanfaatan sumber belajar dan media itu sangat bagus. Insya Allah di langkah-langkah selanjutnya lebih sukses. Berdoa terakhir lupa ya. Karena saya fokus di waktu. Ya. Jadi nanti insya Allah ini kan baru cuma sesama teman. Nanti insya Allah langkah-langkahnya itu jangan dilupakan. Biasanya itu di penekanan juga di doa terakhir. Oke, terima kasih untuk Ibu Nurmayan, sukses selalu. Amin ya rabbal alamin. Luar biasa sekali Ibu Nurmayan. Saya mau bertanya, ini memang kalau kita putar video melalui ini tidak kedengaran suaranya ya? Dari kemarin begitu. Rata-rata begitu semua Bu, kalau untuk ini Bu, rata-rata. Ya, oke. Baik, yang selanjutnya kami berikan kesempatan kepada dosen kita untuk bisa memberikan masukan dan tanggapan terhadap apa yang telah disampaikan oleh Bu Nurmayan Sari. Kepada Pak Hukum Magister Pendidikan, silakan. Oke, terima kasih. Ada feedback ya? Tidak ada yang ada suara di Zoom ya? Ada yang rapat, ada pertemuan rapat ini. Di sekolah mana ini? Yang ada bunyi. Ada rapat sementara kayaknya. Pak Iskar. Silakan Pak. Oke. Saya kira penampilan dari Nurmayan di awal beliau terlalu menghayalkan seperti apa peer teaching. Tapi keadaan tadi sudah membalikkan 100%. Dia mampu menguasai. Sudah tidak ada lagi perasaan ya. Jadi sudah bagus ya. Iya Pak, hilang panas dinginnya Pak. Ya, seperti itu yang diharapkan. Kemudian persepsi sudah bagus. Penggunaan tipek juga. Hotsnya juga. Anda merangsang pertanyaan-pertanyaan yang berpikir teka-teki, itu yang saya kira bagus. Ternyata boleh kan di dalam proses itu guru memancing komunikasi antara siswa dan guru. Lalu materi apalagi Anda bilang apakah siswa sudah Pancasilais atau apa, itu kan merangsang. Kemudian contoh juga bagus menganalisa utuh. Ada yang melanggar, ada yang melaksanakan nilai Pancasila. Dan itu dianalisa sendiri oleh peserta didik. Lalu penguatan saya sudah sampaikan, ada di awal, ada di akhir. Dan Ibu Nurmayan memberikan penguatan di awal dan di akhir juga ada. Jadi hampir 100% sempurna ya. Mengapa? Karena memang beliau diawali dengan rasa ingin menyelesaikan sesuai apa yang dia rencanakan. Dan yang paling terbaik Anda itu Anda dipandu oleh PowerPoint. Cuman ada masalah teknis yang harus Anda antisipasi dia supaya video Anda itu tidak keluar suara, itu juga harus sudah prakteknya langsung, tolong dihindari itu. Mungkin karena kita lewat Zoom mungkin hilang suara ya. Kemudian juga video-video itu kan tidak, tapi waktu yang Anda berikan hari ini sudah bisa diukur. Kalau Nurmayan menghabiskan waktu hampir 20 menit lebih, ya 27 kalau saya hitung. Sementara Anda rencanakan kan 15. Berarti kalau Anda real teaching, berarti masih ada sisa waktu berapa, itu yang Anda gunakan untuk penguatan, untuk memberikan coach ya kepada siswa. Sehingga yang Anda lakukan hari ini adalah sudah terencana. Dan itu menghilangkan ada gium. Mengajar itu tanpa LPP Anda bisa laksanakan. Ternyata harus direncanakan dulu, baru Anda bisa ngajar secara baik. Dan itu tidak bisa digunakan itu. Ya, tetap Anda merencanakan.
Dan saya kira gambar-gambar yang muncul ini, gambar-gambar yang muncul ketika saudara ikut PPG. Kalau dalam kondisi normal, Anda tidak akan kreatif. Tapi ketika dipaksa untuk harus mengikuti sistematika di dalam ARP peer teaching pola PPG, lahirlah konsep-konsep yang Anda tidak sadari bahwa saudara melahirkan inovasi, baik itu dalam penggunaan artifact maupun dalam proses pembelajaran yang berbasis HOTS. Saya kira kami atau saya tidak ragu, siapapun yang menguji saudara, pasti Anda akan maksimal. Dan perasaan Anda takut Anda sudah kuasai hari ini. Saya kira hanya itu Pak Harmoko, insya Allah Ibu Nurmayang bisa mewakili semua teman-teman, bisa memperlihatkan bahwa Anda lah yang terbaik ya di kelompok ini, siapapun yang menguji, karena kelihatan kita Anda punya penampilan sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Saya kira hanya itu saja Pak Harmoko.